الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. So, tadi saya kabarkan sub istiqlal tidak ada celah pada sub kita menggunakan sub pencipta terlebih dahulu. So, tadi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di sore hari ini kembali kita bisa menghadiri ibadah kepada Allah dalam bentuk menghadiri majelis ilmu. Ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, dan ini kewajiban seumur hidup sampai datangnya kematian. Kita diperintah untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita istiqomahkan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita berharap semoga senantiasa Allah limpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita semakin mudah memahami agama ini dengan benar dan mudah untuk mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting. Sebab-sebab hilangnya keberkahan. Sebab-sebab hilangnya keberkahan. Apa tujuan kita hidup di muka bumi? Dalam rangka untuk beribadah. Sebagaimana Allah firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tujuan kita ibadah, ibadah dan ibadah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Dengan melaksanakan seluruh perintah dan kita menjauhi seluruh larangan-larangan. Dan hasil output dari ibadah tersebut adalah keberkahan. Output dari hasil ibadah yang disyariatkan menimbulkan keberkahan. Dan output dari larangan-larangan yang kita tinggalkan, larangan-larangan yang kita jauhi, outputnya juga keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah pahala, kebaikan, rahmat yang Allah berikan kepada hambanya karena hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bertakwa, semakin kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, maka datanglah keberkahan. Apa itu keberkahan? Barokah. Barokah atau keberkahan maknanya ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, itu namanya keberkahan. Jadi semakin taat mendatangkan keberkahan. Semakin menjauhi maksiat mendatangkan keberkahan. Jadi itu pahala di dunia yang kita harapkan diberikan kepada kita. Ganjaran di dunia, pahala di dunia, kebaikan di dunia berupa keberkahan. Ya, keberkahan itu bisa berupa ampunan dari Allah, keberkahan bisa berupa dimudahkan urusan-urusan kita selama di dunia. Keberkahan itu juga bisa berupa ketenangan, kebahagiaan, ya, dan segala macam nikmat kebaikan itu adalah rahmat dari Allah. Dan itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, yang kita ingin bahas di sini, kenapa bisa hilang keberkahan itu? Yang seharusnya didapatkan oleh kita dan kaum muslimin yang lain. Kenapa bisa hilang? Keberkahan artinya kebaikan-kebaikan, pahala, ganjaran, ketenangan, dimudahkan urusan, ya, dan segala macam kebaikan. Seluruh kebaikan yang ada di dunia ini, kita ingin diliputi dengan keberkahan. Diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Keberkahan itu artinya sekali lagi bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Ada orang yang sudah ngaji, sudah ta'lim sunnah, ya, tapi nggak ada keberkahan dari ilmu yang dia pelajari. Semakin belajar sunnah,
semakin menghadiri kajian di mana-mana, tapi nggak naik-naik imannya. Dan tidak mampu dia mengamalkannya. Berarti ilmunya tidak barokah. Ada nggak yang seperti itu? Udah 5 tahun belajar Islam, udah 10 tahun belajar sunnah, ikut kajian di mana-mana, Masya Allah. Dalam seminggu itu bisa berkali-kali baca ya artikel, ikut sosial media, ikut dakwah ini, dakwah itu. Tapi kok hasilnya tuh seperti orang yang berjalan di tempat atau semakin menurun tingkat iman, ilmu, dan amal, dan rasa takut kepada Allah. Nah, berarti ini hilang keberkahan. Bukti bahwa kita mendapatkan keberkahan dari ilmu misalnya ya, adalah kita semakin banyak perubahan, berarti ilmu kita barokah. Karena ilmunya benar, dan kita raih ilmu tersebut dengan keikhlasan, dan sesuai sunnah Nabi SAW, dan ilmu itu kita amalkan, dan kita istiqomahkan. Maka semakin banyaklah keberkahan. Bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Tapi survei membuktikan ternyata tidak sedikit ya, dari teman-teman kita barangkali, atau mungkin kita termasuk, yang sudah datang hadir mendengarkan kajian, mencatat, ternyata pulang biasa saja, hambar, tidak ada bertambah iman, bertambah rasa takut. Semakin ngaji, semakin banyak maksiat. Berarti tidak ada keberkahan. Nah, kita bahas saat ini ya. Begitu juga orang-orang yang mereka sebetulnya banyak sekali hartanya, berlimpah ruah, hartanya miliarder, bahkan triliuner. Tapi kok hidupnya semakin menderita. Ada orang yang semakin banyak harta semakin tidak tenang dan tidak bahagia. Image kan kata orang ada harta berarti bahagia dong ya. Ada harta dia bisa berhaji, bisa berumroh, bisa bersedekah, bisa berinfak, ya, bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ternyata survei membuktikan semakin banyak harta semakin menderita, semakin banyak harta semakin stres. Ada kan begitu? Nah, berarti tidak ada keberkahan. Karena kalau ada keberkahan, berkah artinya bertambahnya kebaikan. Jadi harta itu mendatangkan kebaikan, ilmu itu mendatangkan kebaikan, ibadahnya mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Justru semakin mundur. Memang iman kadang naik, kadang turun. Itu biasa, semua kita pernah mengalami. Tapi kalau turunnya terlalu jauh dan naiknya lama sekali, perubahan-perubahan pun tidak terlihat lebih banyak, berarti yang kita pelajari selama ini tidak menumbuhkan keberkahan. Padahal keberkahan itulah tujuan hidup kita. Dari ibadah melahirkan pahala. Pahala itu adalah salah satu bentuk keberkahan. Ketika kita ngaji, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang Allah akan berikan kepadanya. Seseorang yang beribadah dengan taat kepada Allah dan Nabi SAW, mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti syariat dengan benar ya, ikhlas dan seterusnya, maka Allah berikan keberkahan. Balasan dari kebaikan dia, Allah berikan kebaikan lagi. Dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah. Selalu beribadah dengan benar, dia mampu untuk istiqomah, mampu bersabar, mampu bersyukur, ya, mampu untuk khusyuk, mampu untuk lain-lain yang sifatnya wajib maupun sunnah. Seluruh perkara yang haram mampu dia jauhi. Berarti ngajinya selama ini barokah. Ya, jadi seperti itu ya. Harta banyak tapi selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Padahal sudah miliaran, tapi kok seperti nggak pernah punya harta yang banyak. Selalu merasa miskin, selalu merasa kurang. Apa yang kurang pada Anda? Keberkahan. Ya, selalu merasa kurang, selalu merasa miskin. Meskipun sudah banyak hartanya, masih dikejar juga dunia habis-habisan, mati-matian. Kenapa? Tidak merasa pernah cukup. Tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Berarti tidak ada keberkahan. Ya, jadi tidak ada ketenangan jiwa, bahkan dia semakin jauh dari Allah, dia pun semakin tidak ada kebahagiaan, ya, dan lain-lain. Jadi hal inilah yang mesti kita pahami dan kita ketahui bagaimana caranya agar hidup ini penuh dengan keberkahan. Berkah di dunia, berkah di akhirat, umurnya berkah, imannya berkah, amalnya berkah.
ya, ibadahnya barokah, keluarganya barokah, anaknya, istrinya, suaminya barokah, rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Semuanya diliputi dengan keberkahan. Berarti berhasil. Orang ini akan berbahagia dan mendapatkan pahala yang banyak. Baik ya, mari kita lihat sebab-sebab hilangnya keberkahan, kurang lebih ada 15. 15 sebab kenapa keberkahan bisa hilang, dan itu bukan kesalahan dari Allah pasti ya, tapi salahnya dari manusia itu sendiri. Sehingga hilanglah keberkahan dan kebaikan yang seharusnya dia terima, tidak dia terima. Ya, sebagaimana biasa, setiap saya mengajar di sini selalu ada artikel ya. Artikel yang saya posting di Telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar. Silakan antum, ikhwan dan akhwat, melihat artikel tersebut yang akan saya posting sekarang. Jadi antum tidak usah mencatat, tinggal melihat artikelnya dan mari kita bahas bersama. Ya, sudah saya posting. Semua totalnya ada 15 di Telegram ya. Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Ketemu? Ada Telegram enggak? Ada Telegram? Ya, syaratnya satu ya, ada handphone. Kalau ada handphone, tinggal di install Telegramnya, dan tambahan berikutnya adalah pulsa atau kuota. Ya, sudah saya posting semua, ada 15 poin yang kita ketahui, sebab-sebab ya hilangnya keberkahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hilangnya keberkahan. Yang kita ingin raih hidup ini adalah target kita barokah. Barokah artinya apa? Bertambah-tambahnya kebaikan, bertambah kebaikan. Apapun yang kita kerjakan, bertambah kebaikan. Bukan bertambah kejelekan. Bukan semakin mundur, semakin maju. Ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kenapa hilang keberkahan? Yang pertama, tidak ada keikhlasan dalam beramal. Ini poin pertama, tidak ikhlas. Silakan baca ya di Telegram saya. Tidak ikhlas dalam beramal. Berkahnya ilmu dan amal itu sesuai dengan niat yang ada dalam hati. Semakin tidak ikhlas, maka semakin tidak barokah ilmu dan amal. Makanya berkah ini tergantung kepada niat kita di awalnya. Semua ibadah, semua aktivitas, semua perbuatan, semua ucapan harus dengan niat. Niatnya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketahuilah ya, Allah mengatakan, ya katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah. Agar kita mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Pertama kali niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ya, perhatikan ini. Kalau kita nuntut ilmu seperti ini di masjid, andai kata mungkin ada di antara kita, atau mungkin ustadznya, na'udzubillah, tidak ikhlas, maka ilmunya nggak akan barokah. Dia sulit memahami, sulit untuk mengamalkan, dan sulit untuk mempertahankan. Karena dia mempelajari ilmu tidak atas dasar keikhlasan. Ya, ada orang yang belajar ilmu, mudah memahami ilmunya. Mudah untuk mengamalkan ilmunya. Mudah untuk mengistiqomahkan ilmu yang sudah dia ketahui. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Karena dia ikhlas. Ikhlas ini yang merupakan modal kita yang terbesar agar mendapatkan keberkahan. Betul-betul karena Allah. Coba, kalau ada orang yang ria, ingin pamer, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin populer, supaya bertambah followers, jangan lupa ya, subscribe. Ya, tujuannya hanya itu saja, supaya dapat uang, duitnya, segala macam, dunia-dunia. Maka lihat bagaimana hasilnya, nggak barokah. Ilmunya banyak, tapi dia tidak paham. Ilmunya banyak, tapi dia tidak mampu mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ilmunya banyak, tapi semakin berilmu, semakin sesat. Ada kan orang-orang yang sudah mencapai titel doktor, profesor, kiai haji, semakin tua, semakin sesat. Ada nggak? Idealnya kan dia semakin tua, semakin paham, hafal Quran 30 juz misalnya. Tapi kok nggak paham-paham tentang sunnah, tentang syariat, tentang bagaimana cara beragama yang benar.
Padahal kita lihat levelnya dia sudah S1, S2, S3 dari kecil belajar agama. Tapi sampai setua itu kok nggak paham tentang agama, masih ngeyel juga, membantah juga, membenarkan sesuatu yang salah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan yang wajib pun katanya nggak wajib. Kita bukan orang yang belajar seperti dia barangkali. Kita tidak S1, S2, S3, sampai hafal Quran, sampai ke Mesir sana, sampai ke Saudi atau misalnya. Kita mungkin nggak seperti itu. Tapi harapan kita orang seperti ini kan semakin lurus kan? Semakin benar. Tapi kenapa semakin sesat, semakin menyimpang? Berarti ilmunya tidak berkah. Ada apa? Bisa jadi faktor keikhlasan tidak ada. Tujuannya dunia semata. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia yang berlebihan adalah pangkal pokok dari segala macam dosa dan kesalahan. Cinta dunia boleh ya. Tapi cinta dunia yang berlebihan menjadi pangkal pokok segala macam dosa, ujung-ujungnya karena cinta dunia yang berlebihan. Dia bukan karena Allah, tapi tujuannya dunia. Ingin dapat kekuasaan, kedudukan, jabatan, supaya dapat masa, dapat banyaklah orang yang memujinya, mungkin sosial media maupun di luar, takut kehilangan harta, maka akhirnya ilmunya tidak barokah. Dia tidak paham dengan ilmu yang sudah dia ketahui, lupa. Mudah lupa, mudah salah. Padahal sebelumnya dia sudah paham itu. Atau betul-betul dari awal memang tidak diberikan pemahaman oleh Allah. Kalau menghafal juga susah sekali menghafal ya. Ada orang sekali baca saja langsung hafal. Sekali baca langsung paham. Ada orang yang tidak paham meskipun sudah 10 kali. Nggak barokah ini. Apa sebabnya hilang keberkahan? Nah, seperti itu. Ya, ada orang yang banyak sekali hartanya, tapi nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan. Tidurnya gelisah, galau, stres. Dengan harta yang begitu banyak tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu baru dunia nih, apalagi di akhirat. Berarti hartanya nggak barokah, ilmunya nggak barokah, umurnya nggak barokah, imannya nggak barokah, amalnya nggak barokah. Melahirkan apa? Kegelisahan, kesedihan, kegalauan, stres selalu ada pada diri orang tersebut. Kita lihat di sini bagaimana contoh ya. Nabi SAW menyebutkan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu. Ilmu yang dipelajari yang seharusnya dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian ternyata dia meniatkan untuk menggapai dunia semata. Maka nanti pada hari kiamat, ia tidak akan mencium aroma wanginya sorga. Jangankan masuk sorga, mencium aromanya saja tidak bisa. Padahal mencium aroma wanginya sorga itu dapat tercium, kata Rasulullah, sejauh 70 tahun perjalanan. Belum masuk sorga sudah tercium aromanya. Dia nggak bisa mencium itu. Jangankan masuk surga, mencium aroma saja tidak bisa. Gara-gara dia mempelajari ilmu tentang masalah agama ya, ilmu agama terutama itu. Kemudian ternyata niatnya bukan mengharapkan wajah Allah. Maka tidak ada kebaikan dari ilmunya. Mungkin dia salah memahami ilmu. Ya, mungkin dia susah untuk memahami ilmu. Mungkin dia suka lupa dengan ilmunya. Atau dia mungkin susah untuk mengamalkannya. Atau susah untuk mengistiqomahkan ilmu itu. Meskipun dia tergolong orang yang hafal Quran 30 juz. Belum tentu barokah ilmunya. Harus ada keikhlasan. Ya. Yang kedua. Mari kita baca lagi di Telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar. Ya. Yang kedua. Sebab hilangnya keberkahan. Yaitu tidak mau dia mentaati dan meneladani sunnah, ajaran yang murni dari Nabi SAW. Mungkin dia ikhlas. Tapi nggak sesuai sunnah. Ini nggak bisa ditoleransi ya. Karena syarat untuk diterimanya ibadah, amal kebaikan, apapun yang ya Allah syariatkan. Syaratnya harus ikhlas dan sesuai syariat yang mengikuti sunnah. Sunnah itu artinya ajaran yang murni. Bagaimana Rasul mencontohkan, bagaimana tuntunan beliau, bagaimana prakteknya, bagaimana beliau mengajarkannya kepada umat ini. Karena beliau satu-satunya yang Allah rekomendasikan yang terbaik setelah beliau, para sahabatnya. Ya. Kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Rasul, maka kamu pun akan mendapatkan hidayah. Terjadilah keberkahan. Taat kepada Rasul dengan ketaatan mutlak, sami'na wa ata'na. Kamu dapat keberkahan berupa hidayah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun.
Ikutilah dia, ikutilah Nabi SAW dalam cara beragamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlakul karimahnya, bagaimana muamalahnya. Terjadilah keberkahan, maka niscaya kamu mendapatkan hidayah. Ya, keberkahan itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Semakin hari semakin lebih baik kondisi orang tersebut. Iman, ilmu, amal, akidah, ibadah, akhlak. Berarti hidupnya barokah. Nah, ternyata ya dia melakukan sesuatu yang sesuai sunnah Nabi SAW. Coba, kalau nggak sesuai sunnah Rasul, sesuai dengan ajaran yang Rasul ajarkan kepada umatnya, apa yang terjadi? Nggak ada kebaikan. Tidak bertambah-tambah kebaikan, bahkan amalnya pun tertolak. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak berasal dari kami, kata Rasulullah, maka amal itu tertolak. Tertolak, berarti nggak ada keberkahan. Keberkahan itu mendatangkan kebaikan. Bukan ditolak sama Allah. Sia-sia, tidak bermanfaat. Capek, letih, lelah, tidak ada pahala. Karena nggak berkah. Kalau pengen berkah, dapat kebaikan, ya, dapat pertolongan, dapat kemudahan, dan lain-lain. Harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Meskipun dia sholat, tapi nggak diterima sholatnya. Meskipun dia berpuasa Ramadan, nggak diterima puasa Ramadannya. Karena ternyata cara beribadahnya tidak sesuai. Maka Rasul mengatakan apa? Rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi illa sahur. Betapa banyak orang yang sholat malam, tahajud, tarawih, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya, kecuali bergadang semata. Hanya capek letih semata. Begitu juga di hadis lain dikatakan, Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Betapa banyak, berarti banyak. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, kecuali lapar dan haus semata. Nggak ada keberkahan, nggak dapat apa-apa, bahkan dosa. Lapar dan haus saja. Tidak batal puasanya, dia nggak makan, dia tidak minum, tidak jima. Tapi pahalanya nol. Pahalanya nggak ada keberkahan. Atau mungkin bisa jadi batal, nggak sah ibadah puasanya. Karena dia beribadah, beramal tanpa ilmu. Tanpa mengikuti bagaimana Allah dan Rasul yang mengajarkan syariat. Ya, kita beragama ini kan berdasarkan tolak ukur kebenarannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nggak bisa agama ini kita rekayasa, kita tambah sana, kita tambah sini, kita kurangi sesuai dengan hawa nafsu kita. Agama Islam bukan milik kita. Agama Islam milik Allah. Allah yang berhak untuk mengatur, Rasul mencontohkan dan mengajarkan. Ala lillahi ad-dinul khalis. Itu kata Allah di surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat ketiga. Ya, surah ke-39, surah Az-Zumar ayat ketiga. Kata Allah, milik Allah lah agama ini. Agama yang murni dari kesyirikan. Milik Allah. Jadi Allah yang berhak untuk menetapkan, mengatur. Rasul mencontohkan, memberikan tuntunan, dan mengajarkan. Kita tinggal mengikuti. Bukan kita yang direkomendasikan untuk mengacak-ngacak agama ini. Ya, seperti itu ya. Jadi, kenapa tidak ada keberkahan? Meskipun sudah banyak sekali amalnya, nggak ada kebaikan, nggak ada pahala, bahkan dosa. Maka Rasul menjelaskan bagaimana orang-orang yang sudah sholat tapi nggak dapat ibadahnya berupa pahala. Sama juga Allah menjelaskan demikian. Misalnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Sholat dia tapi nggak ada keberkahan. Celaka bagi orang yang sholat. Yaitu siapa? Orang-orang yang lalai memperhatikan sholat mereka. Lalai memperhatikan. Artinya mereka bisa jadi tidak ikhlas. Bisa jadi juga tata cara ibadahnya nggak sesuai sunnah. Meskipun sholat, nggak diterima. Nggak ada keberkahan. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Terutama Ramadan besok. Sholat tarawih 23 rakaat. Cuma 6 menit. Yang paling gampang kan itu contohnya. Kenapa Anda sholat tarawih 6 menit? 23 rakaat, ada di YouTube ya, untuk mengejar rekor muri. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai ke Depok sekarang sudah ada, Bekasi pun ada yang mengcopy paste ajaran ini. Banyak pengikutnya, sampai keringat basah kuyup kan?
Bayangkan tuh secara sholatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Apa ini sholat apa ya? Nggak ada tumaknina, cepat sekali mereka. Nggak ada keberkahan, nggak ada pahalanya. Bahkan dosa besar mereka. Padahal yang melakukannya bukan orang awam. Orang-orang pesantren. Dengan guru-gurunya dan kiai-kiainya. Tapi kok yang sudah setiap hari belajar agama, heran nggak? Kalau orang awam mu'alaf, barangkali bisa dimaklumi. Ini kan yang mengamalkannya anak pesantren, ustadz-ustadz, dan kiai-kiai yang punya pesantren. Tapi kenapa sholatnya secepat itu? Tidak ada tumakninah, berarti tidak sah. Karena tumakninah itu rukun sholat. Meninggalkan satu rukun sholat tidak sah. Sepakat semua para ulama. Kenapa selevel mereka tidak mengetahui masalah ini? Masalah yang gampang sebetulnya. Berarti ada sesuatu pada diri mereka sehingga tidak ada keberkahan. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada ketenangan. Pasti nggak ada kekhusyuan, pasti nggak ada kekhusyuan itu. Ya cepat-cepat seperti itu, makin cepat selesai bahasa kuyup, luar biasa. Ini ya, maka cara pertama kita lihat bagaimana hilangnya keberkahan itu karena tidak ikhlas dalam beramal. Yang kedua, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Siapapun yang tidak mengikuti Rasulullah, menyelisihi beliau, maka dipastikan tidak ada keberkahan hidupnya. Ya, yang ketiga, tidak beriman dan bertakwa. Seseorang yang tidak beriman dan bertakwa. Tidak beriman berarti mereka kufur. Berarti mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Ya, dan mereka pun tidak bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri ini beriman mereka dengan iman tauhid, bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, dan mereka bertakwa kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, pasti kata Allah, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Diberikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Dari langit berupa turunnya hujan. Hujan itu barokah, rahmat Allah. Kenapa jadi banjir? Pasti ada sesuatu. Hukum asalnya itu kan rahmat Allah, barokah dari Allah. Allah bukakan, Allah limpahkan keberkahan dari langit. Tafsir ayat ini disebutkan dari langit itu air hujan. Hujan itu rahmat Allah, kebaikan, barokah dari langit. Tapi kenapa banjir di mana-mana? Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya ini, mereka tidak beriman dan mereka tidak bertakwa. Dan Allah berikan keberkahan dari bumi. Dimudahkan untuk mencari harta yang halal, dimudahkan untuk mendapatkan ya sesuatu yang diinginkan dan lain-lain. Keberkahan dari langit dan bumi ini janji Allah. Ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang salah siapa? Jangan salahkan Allah dong. Allah itu Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang ya. Allah itu karena melihat manusianya sendiri yang melakukan kemaksiatan, bagaimana? Pantas bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka. Karena mereka mendustakan. Mendustakan dengan lisannya atau perbuatannya. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu galakan dia. Allah berfirman, oh kami nggak mau begini. Ini Rasul bersabda, oh nggak bisa begini. Mendustakan ayat dan hadis. Kami ingin beragama sesuai dengan organisasi kami. Bukan Quran dan Sunnah. Kami sesuaikan cara beragama kami bagaimana nenek moyang kami. Ya. Jadi kadang-kadang tidak mengucapkan saya tolak isi Al-Quran, tapi dengan gaya bahasa yang lain. Tidak mau mengikuti Al-Quran dengan cara memahaminya sebagaimana Rasul dan para sahabat. Jadi ini ya yang kita lihat dalilnya semuanya ada ini. Tidak beriman dan tidak bertakwa. Pasti hilang keberkahan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-A'raf ayat 96. Yang keempat, kenapa hilang keberkahan-keberkahan ini? Sebabnya yang keempat adalah karena tidak berhijrah. Tidak berhijrah di jalan Allah. Tidak mau dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Masih kerja di tempat judi, riba, prostitusi, dan lain-lain. Tidak mau dia berhijrah. Dia muslim. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah itu artinya dia meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain. Berhijrah dia, menjadi lebih baik, mengikuti syariat, ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah, berhijrah,
tinggalkan tempat-tempat yang haram untuk mencari nafkah. Karena Allah dia melakukannya. Maka Allah menjanjikan dia akan diberikan keberkahan. Allah akan berikan kepada dia kemudahan. Tempat di muka bumi ini, tempat hijrah itu banyak. Dia bisa pindah ke tempat yang lain, dan dia mendapatkan rezeki yang banyak. Pasti demi Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan kalau Allah yang berbicara. Itu sikap kita sebagai seorang mukmin. Pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah berikan keberkahan, pasti Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, dan lain-lain. Tapi syaratnya ini, harus berhijrah, tinggalkan. Jangan khawatir, dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Allah melihat semua perbuatan kita. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa pasti Allah mampu menolong kita, menjaga kita, melindungi kita. Allah bukan manusia. Allah satu-satunya zat, Rabb, ilah, yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang menciptakannya. Gampang sekali. Tinggal kita berhijrah, tinggalkan. Ternyata masih ada ikhwan dan akhwat yang udah ngaji maupun yang belum ngaji, kan? Ya, bekerja di tempat-tempat yang memang di situ ya tempat-tempat maksiat, tempat yang haram, terutama riba itu yang paling gampang kita kasih contoh. Ada suap menyuap, sogok menyogok, ya, dan lain-lain, ya. Di tempat-tempat yang sudah jelas ini tempat maksiat. Ya, tapi ternyata mereka tidak meninggalkannya. Akhirnya nggak berkah hidupnya. Yang kelima, kenapa tidak ada keberkahan? Karena tidak melaksanakan adab, etika, dan akhlak dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kalau yang pertama kan karena tidak mengamalkan. Yang pertama kan karena nggak ikhlas, ya, karena nggak ikhlas. Sekarang karena tidak punya adab. Dia belajar, datang ke majelis ilmu, tapi tidak beradab. Akhirnya nggak berkah. Seharusnya kan datang ke majelis ilmu ini dengan adab yang benar. Dia ikhlas, ya. Kemudian juga dia dengarkan kajian secara konsentrasi. Dia fokus, ingin dapat ilmu bermanfaat. Dia berdoa kepada Allah agar ilmu itu menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Ketika Ustadz menyampaikan, dia nggak bicara, nggak ngobrol, nggak sibuk dengan handphone dia, ya. Atau yang lain-lain lah, ya. Artinya menyelisihi adab bagaimana cara menuntut ilmu yang sesuai syariat. Dia tidak lakukan itu. Maka ilmunya nggak menimbulkan keberkahan. Catatannya banyak, tapi untuk memahami dan mengamalkan susah. Apalagi menghafal. Ulama-ulama dulu dan sekarang coba kita lihat, ya. Mereka tuh menghafal mudah banget, ya. Memahami mudah sekali. Mengamalkan apalagi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditampakkan satu buku, satu halaman, dia baca satu halaman itu langsung hafal. Al-Imam Al-Bukhari juga demikian. Ketika dibacakan hadis, langsung hafal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga demikian. Ditulis hadis di papan tulis, ya, dibaca sama beliau, setelah itu dihapus. Dia bisa membaca kembali tulisan itu dengan lengkap, titik komanya semua sama. Coba kalau kita. Orang-orang terdahulu itu berkah sekali. Orang di zaman sekarang juga ada. Tapi kalau dibandingkan orang terdahulu, kelihatannya keberkahannya lebih banyak. Kenapa? Karena mereka memenuhi persyaratan, tingkat keikhlasannya, mau diatur hidup dan kehidupannya, sami'na wa ta'na, kembali Allah dan Rasul. Mereka juga banyak bertobat, mereka banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan hati mereka bersih. Bersihnya hati memudahkan untuk menghafal ilmu, memahami ilmu, ya, dan mudah juga untuk mengamalkan dan mengistiqomahkan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi ketika sedang di majelis ilmu, perhatikan, bukan ilmu saja yang kita dengar, kita catat, tapi adabnya. Ya, jangan sampai nanti menyalahi adab, etika, bagaimana akhlak ketika kita sedang berada di majelis ilmu. Ya, kadang-kadang ustadznya menyampaikan, dia makan. Makmumnya nih, ibu-ibu mungkin di belakang ada yang makan, mungkin, ya, atau mungkin ada ikhwan makan. Ustadz menyampaikan, itu enggak etis. Bagaimana bisa berkah ilmunya? Dia makan, dia minum dari awal kajian sampai selesai kajian. Udah selesai satu piring, nambah lagi piring kedua. Mungkin begitu, ya. Karena saya pernah menyaksikan, subhanallah. Saya pandang dia, saya pikir dia akan berubah. Enggak juga. Kecerak, bagi-bagi permen. Kan enggak boleh. Firman Allah dibacakan, Rasulullah hadisnya dibacakan. Mana penghormatan kita kepada ayat dan hadis yang sedang dibahas, yang sedang dibacakan? Maka apa? Enggak ada etika, enggak berkah, dia enggak akan bisa menghafalnya, enggak bisa untuk memahaminya, enggak bisa untuk mengamalkannya. Karena sedang di majelis ilmu ternyata dia sibuk dengan yang lain.
Sibuk chatting-chattingan sana-sini. Bukan fokus, konsentrasi, serius. Mendengarkan kajian. Nah, ini kan adab tuh banyak ya. Ada 12 tuh. 12 adab menuntut ilmu. Ada 12 ya. Mau nggak saya posting? "12 adab menuntut ilmu." Nah ini ya. Saya posting sekarang ya. Lihat di Telegram saya. Sebetulnya ini bukan artikel sore ini, cuma untuk supaya antum paham. Ya, silakan lihat. Sudah saya posting. 12 adab penuntut ilmu supaya ilmu kita barokah. Bukan sekedar datang, tapi barokah. Bukan sekedar dengar, tapi barokah. Lihat tuh, nomor 1 sampai nomor 12. Baca sendiri ya. Saya tidak bacakan karena kita lebih fokus untuk membahas sebab-sebabnya. Kemudian yang ke-6, sebab hilangnya keberkahan karena tidak mau mengamalkan ilmu. Ilmu ada, catatan ada, buku di rumah banyak sekali meskipun masih plastikan. Udah hafal semua nih, udah baca semua. Anda udah baca semua Ustadz, judulnya. Judulnya udah dibaca, isinya ya koleksi ilmu. Ilmunya tahu, ayat ini tahu, hadis ini tahu, pojok kanan, pojok kiri. Masya Allah, hadis nomor sekian. Tapi nggak diamalkan ilmunya, maka nggak ada keberkahan. Kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Lihat ayat ini di sini. Di surah An-Nisa 66, 67, 68. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya seandainya mereka itu melaksanakan, seandainya mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, mereka mengamalkan ilmu itu dengan benar, sesuai syariat, Quran dan Sunnah, maka itu lebih baik bagi mereka, kata Allah, dan akan lebih menguatkan iman. Nah, menguatkan iman itu barokah. Ilmu dipelajari, diamalkan, sesuai syariat, dengan keikhlasan, sesuai sunnah. Keberkahannya apa? Dia pun akan bertambah iman. Hanya itu saja? Tidak. Kita baca kembali. Bertambah iman dan Allah pun akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, itu berarti ada keberkahan. Karena bertambah kebaikan yang lain. Apalagi Allah pun akan berikan hidayah kepadanya menuju siratal mustaqim. Ini dampak dari mengamalkan ilmu. Bertambah iman, kemudian mendapat pahala yang sangat besar, kemudian dia semakin dapat hidayah dari Allah menuju jalan yang lurus. Nah, keberkahan dari ilmu yang diamalkan. Bahkan Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, amalkan ilmu itu, nanti Allah akan ajarkan kepadamu ilmu yang belum kamu ketahui. Ada kan pasti banyak ilmu yang belum kita ketahui. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui ilmu-ilmu lain yang belum kita ketahui? Amalkan dulu ilmu yang sudah diketahui. Nanti Allah akan ajarkan ilmu yang belum kita ketahui. Itu keberkahan. Subhanallah ya. Makanya di sini kita lihat Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah mengatakan, "Man 'amila bima 'alima fatahallahu lahu ma la ya'lam." Barang siapa mengamalkan ilmu, diamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka Allah pun akan membukakan untuknya apa yang tidak dia ketahui. Pasti itu. Kita pernah merasakannya. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu, maka Allah bukakan pintu-pintu ilmu yang lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, apabila seseorang tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya tahu dia, ini sunnahnya begini, ya, hadisnya begini, Qurannya begini, dia tidak mengamalkan ilmunya, maka menyebabkan kegagalan. Dia gagal dalam ilmunya tersebut, tidak mendatangkan keberkahan, dan membuatnya lupa terhadap ilmu yang telah dia pelajari. Mudah lupa, mudah lupa. Apa ya? Ayat yang mana ya? Nah, kita kan pada kadang-kadang ya sudah belajar 10 tahun loh ngaji sunnah, 15 tahun, 20 tahun. Seharusnya tuh bukan jadi ustadz sih, nggak mesti jadi ustadz. Tapi paling tidak banyak yang nempel lah. Kan begitu, banyak yang kita ketahui. Ayat ini di mana? Lupa Pak Ustadz. Kan sudah 20 tahun belajar sunnah. Ada nggak? Ada. Saya punya murid sudah 20 tahun belajar sama saya. Tapi hasilnya nggak kelihatan. Bukan harus jadi ustadz, jadi ulama. Enggak. Tapi paling tidak ada yang banyak yang nempel kan.
posisi ayat itu kan sering dibahas, ini hadis sering dibahas, tapi ketika ditanya nggak tahu lagi, ditanya nggak tahu lagi. Kalau mau alaf wajar, ya nggak? Berarti apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menjadikan dia lupa, banyak lupa tentang ilmu yang sudah dia pelajari sebelumnya, lupa. Ini boleh apa enggak ya? Udah dikasih tahu lupa lagi. Ntar pertemuan berikutnya, Pak Ustadz nanya pertanyaan yang sama lagi. Kenapa? Bisa jadi sebabnya adalah salah satunya karena dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah tidak berikan keberkahan untuk dia bisa mengetahui ilmu yang belum dia ketahui. Ini kan apa nih? Balasan keburukan ya. Nauzubillah. Yang ketujuh, sebab hilangnya keberkahan karena tidak mau menyebarkan ilmu. Tidak mau mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu. Akhirnya ilmunya pun tidak ada keberkahan, ya. Sedekah ilmu, kita bersedekah, kita sebarkan, kita kasih tahu lagi yang lain sesuai kemampuan kita. Bersedekah dengan harta mungkin tidak ada, tapi sedekah dengan ilmu kan kita punya, karena kita belajar, kita taklim, kita punya catatan, kita punya bukunya. Bersedekah dengan ilmu itu lebih bisa, lebih kekal, ya, dan lebih sedikit biayanya. Karena terkadang seorang yang berilmu itu berbicara dengan sebuah kalimat yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia selama sekian generasi. Lihat ulama dahulu ya, terutama ilmu mereka barokah ya. Al-Imam An-Nawawi hidupnya 800 tahun yang lalu. Lihat ilmunya barokah, kitab hadis arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, masih dibahas di mana-mana, diberikan syarah oleh para ulama. Ilmunya berarti barokah insya Allah. Ya, dia berusaha mendakwakan ilmu. Kita baca di sini. Hidupnya Imam An-Nawawi rahimahullah sangat mengagumkan. Umurnya hanya sekitar 45 tahun. Masih muda kan, udah meninggal dunia. Umur 45, hidup di dunianya cuma 45. Tapi coba lihat bagaimana umur kedua setelah kematian. Di dunia cuma 45 tahun. Dengan kesibukan yang luar biasa, karya tulisnya begitu banyak, dan beliau mengajarkan 12 mata pelajaran setiap hari. Betapa sibuknya beliau. Cuman 45 tahun meninggal. Tapi 800 tahun sampai hari ini setelah beliau meninggal, masih termanfaatkan ilmunya. Itu namanya apa? Barokah. Karena beliau menyebarkan ilmu. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai hari ini sudah 1200 tahun. Itu yang kita cari. Umur kedua itu lebih bermanfaat dibandingkan umur pertama. Kenapa? Umur pertama singkat, pendek. Berapa? Sampai kita mati, mungkin 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Selesai. Sedangkan menunggu di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, bisa jadi puluhan ribu tahun atau jutaan tahun nunggunya itu, ternyata terus mengalir pahalanya. Itu yang kita cari sampai hari ini. Kalau mengharapkan dunia saja sebentar. Tapi kalau dapat umur kedua nanti di alam kubur, nah di alam kubur nanti ternyata pahala terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Itu lebih lama lagi dibandingkan masa hidup kita selama di dunia. Barokah ilmunya, barokah amal ibadahnya, barokah amal solehnya. Ya, kenapa? Karena dia menyebarkan ilmu atau mendakwakan ilmu. Ya, contohnya kayak kita zaman sekarang ya, antum kan bukan ustadz nih. Barangkali, wah kalau kami nggak bisa menulis buku Pak Ustadz. Ini kan Imam Nawawi menulis buku ya, bukunya tersebar kemana-mana. Tapi antum bisa ada kontribusi untuk bisa menyebarkan ilmu. Tinggal posting, di-share kembali artikel yang bagus. Di-share kembali video-video yang bagus. Antum bisa berdakwah. Ada video Ustadz bagus misalnya, share. Ada artikel bagus, share. Zaman sekarang, cara kita berdakwah lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Kita tinggal sekali pencet, posting, langsung seluruh dunia bisa baca. Dan berapa ribu orang yang baca, berapa juta orang yang mendapatkan manfaat. Kita meninggal, masih dibaca sama orang. Ini multi level marketing ini. MLM ya. Pahala amal jariah terus masuk ke pundi-pundi kebaikan kita, sedangkan kita sudah berada di alam yang lain. Nah, ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, kenapa hilang keberkahan? Sebabnya kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita baca di sini bagaimana Allah menyebutkan, Allah menjadikan suatu perumpamaan. Sebuah negeri yang dahulunya aman, tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Masya Allah, makmur ini negeri. Cari apapun ada di situ.
Tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Nggak ada keberkahan. Awalnya nikmat berlimpah ruah. Tempat-tempat lain nggak seperti di situ negerinya. Tapi ternyata cukup banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Cukup banyak dosa yang mereka lakukan. Sehingga akhirnya nikmat itu dicabut. Banyak orang susah cari kerjaan, susah mencari perkara-perkara yang halal, kebanyakan yang haram. Banyak orang yang kelaparan, kemiskinan, musibah di mana-mana. Antum melihat Mekah ya. Mekah itu gersang, kering, nggak punya apa-apa. Tapi lihat, buah apa yang tidak ada di sana? Ketika kita berangkat haji umroh. Nggak ada buah-buahan yang cukup banyak di sana. Buah-buahan itu ada di daerah yang lain. Tapi saat ini kita berangkat haji umroh, buah apa yang tidak ada? Berlimpah ruah. Itu namanya keberkahan. Nggak bisa ditanam di sana, tapi bisa mendatangkan buah itu dari mana saja. Rumput-rumput tidak banyak, tapi orang masyarakat tenang, bahagia. Bahkan mereka bisa menjadi kaya raya di sana dengan minyaknya. Di bawah padang pasir itu ternyata ada minyak begitu besar, begitu banyak. Dan orang datang ke sana, ya begitu banyaknya setiap tahun. Itu keberkahan. Tempatnya gersang, tandus, tapi ada keberkahan. Di tempat-tempat yang lain, Masya Allah, begitu buah apapun ada. Istilah kita apa? Tanam tongkat pun apa? Tongkat kayu jadi tanaman ya. Kita lemparkan tongkat tuh di tanah, langsung jadi tanaman. Itu perumpamaannya seperti itu. Betapa suburnya negara kita kan begitu. Bukan apa kolam susu apa tadi bacanya. Bukan lautan, hanya antum kayaknya hafal banget ya. Anda nggak hafal. Cuman Anda ingat tuh yang masalah di tongkat aja bisa langsung jadi tanaman. Ya subhanallah kan. Jadi negeri kita tuh sebetulnya lebih banyak sekali nikmat dibandingkan negeri-negeri yang lain. Tapi kenapa jadi kelaparan? Kenapa jadi banyak kemiskinan? Kenapa jadi banyak musibah? Nah ini kita evaluasi ya. Karena memang kitanya belum banyak bersyukur kepada Allah. Mengingkari nikmat Allah. Bersyukur itu dengan semakin taat. Menjauhi maksiat. Semakin banyak menyanjung memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur itu semakin tunduk patuh kepada Allah dengan totalitas. Bersyukur dengan cara semakin cinta kepada Allah. Ya. Yang kesembilan, kenapa? Sebab hilangnya keberkahan karena tidak berbakti sama orang tua. Pasti itu. Tidak berbakti sama orang tua. Bagaimana? Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ketika orang tua di pihak yang benar ya. Kalau dia salah ya beda lagi. Tapi ketika dia benar, itu sama dengan ya Allah Rasul mengatakan demikian. Ridhonya Allah itu tergantung atau berada pada ridhonya orang tua. Berarti Allah akan memberikan keberkahan. Hidupnya berkah, dimudahkan urusannya, dapat lagi anak yang soleh dan soleha, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu barokah namanya. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Berkah ya. Ketika dia berbakti sama orang tuanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ketika berbakti sama orang tuanya, Allah berikan pahala begitu besar. Bahkan Allah jadikan nanti anaknya pun berbakti kepadanya. Wah, Allah janjikan dengan sorga dan lain-lain. Ya, itu barokah karena berbakti. Tapi ketika tidak berbakti, kaya raya, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Kita langsung melihat ini fenomena di masyarakat ya. Ada orang yang memang kita kenal, keluarga kita, kerabat kita, atau kaum muslimin, tetangga kita, dan lain-lain. Ketika mereka tidak berbakti sama orang tuanya, nggak ada keberkahan. Pontang-panting dicari duit, pagi, siang, sore, malam. Nggak ada keberkahan, meskipun mungkin hasilnya banyak. Tapi semuanya itu tidak menjadikan dia tenang, tidak bahagia. Bahkan saya kemarin membaca di sosial media, orang yang paling kaya di muka bumi ini, berapa harga total harta yang dimiliki? Antum tahu Elon Musk? Berapa? 14.000 triliun harta yang dimiliki. Saya baca kemarin di sosial media. Dan dia terus terang mengatakan, saya tidak menemukan kebahagiaan. 14.000 triliun harta yang dimiliki Elon Musk. Mungkin korunnya di zaman sekarang. Ya, ya semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kan belum mati ya. Kalau korun kan sudah mati. Ya kita nggak tahu kan hari esok mungkin dapat hidayah atau tidak kita nggak tahu. Tapi ini contoh saja. Yang paling terkaya saat ini katanya kononnya beliau 14.000 triliun. Kita satu aja belum ada.
1 triliun aja nggak ada. Ini 14.000 triliun. Tapi saya baca kemarin di sosial media, saya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Tuh, begitu saya baca, memang pasti, nggak mungkin. Kenapa? Kufur. Yang muslim saja nggak mungkin, belum tentu bisa dapat bahagia. Apalagi kafir. Nggak mungkin, demi Allah yakin kita. Kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Bahagia itu letaknya di sini. Di hati. Dan hati itu bisa bahagia kalau bertauhid. Selama tidak bertauhid, pasti tidak akan bahagia. Dan dia mengatakan jujur itu di sosial media, saya baca. Ya, baik. Jadi jangan sampai tidak berbakti sama orang tua. Ya, yang ke-10, memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, ya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, maksudnya dalam kebaikan. Kalau panjang umur saja untuk apa? Ternyata semakin tua makin jadi, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi dosanya. Tapi di sini kan maksudnya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keberkahan, ditambahkan rezekinya, maka hendaknya dia berbakti sama orang tua dan menyambung tali silaturahim. Yang ke-11, kenapa tidak ada keberkahan? Hilang keberkahan karena tidak berdoa kepada Allah. Ya, kita minta keberkahan kepada Allah, berkah pada harta kita, waktu kita, umur kita, istri, anak, suami, atau segala macam urusan. Kita minta keberkahan. Dan di sini salah satu doanya kita baca ya. Bagaimana Rasul mengajarkan, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berikan manfaat, berikan keberkahan kepada kami atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kami, serta tambahkan kepada kami ilmu. Minta diberikan manfaat. Manfaat itu arti keberkahan, kebaikan. Kemudian Rasul juga pernah berdoa, mendoakan Anas bin Malik. Ya, pelayan beliau selama 10 tahun ya. Beliau mendoakan Anas bin Malik. Lihat kalimatnya, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Jangan sekedar banyak harta, banyak anak. Bahaya nanti. Kalau tidak berkah. Tapi kalau banyak harta, banyak anak, dan Allah memberkahi, bagus. Jadi kebaikan. Jadi boleh kita minta harta banyak, minta anak banyak, apalagi istri. Ya, tapi yang barokah. Jangan sekedar banyak doang. Kalau dikasih banyak, ya nanti gak barokah gimana? Kemarin ada ikhwan di daerah Jakarta Timur ya, bertanya kepada saya langsung, angkat tangan. Pak Ustadz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah, minta sama Allah 500 triliun pound sterling. Saya bilang, kenapa mintanya pound sterling, nggak dolar? Karena pound sterling lebih tinggi Pak Ustadz dibandingkan dolar. Tahu juga dia. 500 triliun pound sterling. Saya bilang nggak boleh. Loh kok nggak boleh Ustadz? Saya minta harta sama Allah, saya pengen kaya. Tidak boleh, kecuali untuk tambahkan dan berkahilah. Kalau nggak berkah nanti sekedar kaya doang, antum semakin jauh dari agama nanti. Kalau Allah ijabah doanya antum semakin jauh dari Allah. Karena orang biasanya umumnya semakin kaya jauh, semakin jauh. Tapi ketika antum tambahkan, ya Allah berkahi harta tersebut. Nah itu baru baik jadinya. Karena berkah itu, barokah adalah bertambahnya kebaikan. Ya, baik. Kemudian kita ketika menghadiri orang yang menikah, pengantin baru, apa doa kita kepada mereka? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan menambahkan keberkahan kepadamu dan menggabungkan ya mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kan doa gitu. Minta kita doakan agar mereka berkah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa kita untuk pengantin baru yang Rasul ajarkan dalam sunnahnya ya. Semoga Allah memberkahimu dan menambahkan keberkahan bagimu. Ya, jadi kita mendoakan keberkahan bagi pengantin supaya setelah ini dia makin banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sesuai syariat. Nah, yang ke-12, sebab hilangnya keberkahan karena banyaknya dosa dan maksiat. Berbuat dosa, maksiat, berbuat dosa dan kemaksiatan. Berkah hilang. Berkahnya harta hilang, berkahnya umur, ilmu dan amal. Innar rajul, sesungguhnya seseorang itu betul-betul terhalang untuk mendapatkan rezeki dan keberkahan disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Terhalang kata Rasulullah.
Ya, dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan di antara akibat dari dosa adalah akibat dari dosa dapat menghapuskan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal dan ketaatan. Dia nggak bisa semakin taat. Ya, karena banyaknya dosa. Contoh juga di bawahnya, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Ya, riba terjadi di mana-mana, bahkan ada kantornya yang mempraktekkan riba. Tapi tidak ada keberkahan dari riba itu. Pinjam 5 juta, kembalinya 7 juta. Ketika terlambat, kena denda penalti. Pinjaman online, dan lain-lain yang sifatnya ribawi. Enggak ada keberkahan di situ. Allah enggak tambahkan. Ya, meskipun awalnya dia dapat gaji yang besar, 15 juta sebulan, 20 juta sebulan. Bahkan ada seorang direktur yang saya kenal, ibu-ibu, gajinya 500 juta sebulan. Dia direktur banknya. Bayangkan 0,5 M loh. Kita suruh keluar susah. 0,5 M tiap bulan. Ya, nggak ada keberkahan. Tidak mungkin dia merasakan kebahagiaan. Dan keberkahan kebaikan itu banyak sifatnya. Tambah iman, itu berkah. Tambah ilmu, itu berkah. Tambah semangat, itu berkah untuk mengamalkan Islam. Tambah rasa takut kepada Allah, itu berkah. Pokoknya segala macam kebaikan yang sesuai syariat dia dapatkan. Berarti barokah. Dulunya susah untuk meninggalkan dosa. Dosa ini Pak Ustadz, Anda sangat senang sekali. Anda suka band musik dulunya. Ya, suka band musik, tapi Anda susah untuk meninggalkannya. Tapi saat ini Pak Ustadz, Anda mudah sekali meninggalkan musik yang diharamkan itu. Dan meninggalkan segala macam dosa dan perbuatan dosa besar. Mudah meninggalkan maksiat, berarti antum berkah. Mudah melakukan ketaatan, berarti antum mendapatkan keberkahan. Mudah untuk taat, ringan, gampang sekali. Datang ke kajian, berarti barokah. Ya, jadi begitu juga yang lain-lain. Silakan baca di sini. Ada sumpah palsu, ya mungkin sumpah palsu itu menghasilkan uang. Dari pagi ini nggak ada yang nawar 5 juta demi Allah. Sumpah dia dengan atas nama Allah. Tapi kata Rasulullah, sumpah adalah hal yang dapat menjadikan barang dagangan jadi laris. Laris dagangannya, karena dia bersumpah atas nama Allah. Tetapi dapat melenyapkan keberkahan. Nggak ada kebaikan. Harta panas, uang panas. Uang haram itu panas. Dia dapat untung tapi dengan cara-cara yang haram, itu uang panas. Uang panas itu nggak ada keberkahan. Nanti dia akan dibalas oleh Allah, bisa jadi mungkin dia sakit, menghabiskan uang yang lebih banyak lagi. Dia dapat dengan cara-cara haram, berbagai macam cara ya. Mungkin suap menyuap, sogok menyogok, mungkin mencuri, mungkin membegal, mungkin merampok, mungkin apa-apa saja dapat duit itu. Tapi dengan cara yang haram, berapa banyak? Mungkin andai kata ya dapat 10 juta lah misalnya. Tapi dia mendapatkan balasan dari Allah bisa jadi 20, bahkan 100, bahkan sampai mati dia menderita. Kenapa? Panas, gak ada keberkahan, gak ada kebaikan. Tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Bahkan matinya pun su'ul khotimah. Ya, yang ke-13, kita percepat saja. Sebab lenyapnya keberkahan, hilang keberkahan karena tidak beristighfar dan bertaubat. Kalau kita sering beristighfar, sering bertobat kepada Allah dengan benar, pasti Allah berikan keberkahan, diberikan kehidupan yang baik. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya kata Allah, Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang baik. Diberikan kenikmatan yang baik. Berupa apa? Kebaikan, keberkahan begitu banyak. Itu Allah firmankan di surah Hud ayat ketiga. Surah Hud surah 11. Ya, ayat ketiga. Allah sebutkan itu. Istighfar, taubat kepada Allah dengan benar, taubat nasuha. Yumatti'kum mata'an hasanah. Niscaya Allah akan berikan kenikmatan kepadamu. Nikmat hidup, nikmat ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah dirasakan. Dimudahkan segala macam urusannya oleh Allah. Diberikan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Ya, dampak dari istighfar itu luar biasa. Seperti di hadis ini kan, barang siapa yang selalu membiasakan, melazimkan membaca istighfar dengan benar ya, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan diberikan kelapangan atas segala kesusahan. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tanpa disangka-sangka. Ya, yang ke-14, bakhil dan enggan berinfak. Bakhil, kedekut, koret, medit, kikir. Wah, lengkap itu semuanya. Masih belum paham juga.
bakhil dan enggan berinfak. Dengan kita bersedekah, memperbanyak sedekah dari harta yang halal dengan niat yang ikhlas, Allah berikan keberkahan, ganti yang lebih baik. Allah hindarkan kita dari berbagai macam musibah. Dari sedekah itu Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Dengan sedekah Allah tambahkan iman, dengan sedekah Allah tambahkan hidayah, dengan sedekah Allah tambahkan taufik, dengan sedekah Allah selamatkan keluarga kita dari berbagai macam keburukan dan lain-lain. Itu namanya keberkahan, barokah. Ya, dan malaikat pun mendoakan setiap hari orang-orang yang berinfak di pagi harinya. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan bagi orang yang tidak berinfak, mungkin karena dia kikir dan dia enggan berinfak, maka dia pun berdoa malaikat ini, ya Allah berikan kepadanya kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Ya, maka marilah kita sering-sering bersedekah sesuai kemampuan kita, karena setiap sedekah yang kita keluarkan meskipun sedikit, asalkan ikhlas dari harta yang halal, maka Allah akan berikan kebaikan. Kebaikan itulah namanya keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Ya, yang terakhir, apa sebabnya? Hilangnya keberkahan, rakus dan tamak mengejar dunia. Nah, lagi-lagi dunia ya, rakus. Kita mengejar dunia boleh nggak? Boleh, kita perlu dunia, kita butuh dunia, karena sedang hidup di dunia. Tapi jangan tamak, rakus, serakah, itu beda. Kalau tamak, rakus, serakah ini ya nggak mungkin ada keberkahan. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara. Mereka tidak qanaah, menerima apa adanya, nggak ridho dan merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini contoh di sini saya sebutkan, seandainya seseorang meminta karena ketamakan harta dan meminta sesuatu yang bukan hajatnya dan menjadi kebiasaannya, suka minta-minta, minta sana, minta sini, meminta sana, minta sini, udah dikasih minta lagi, suka minta-minta, bahkan jadi profesi, maka hartanya nggak barokah. Baca hadisnya di bawahnya itu. Ya, orang-orang yang suka minta-minta, barangkali duitnya banyak tuh, per hari bisa dapat 500.000, per hari bisa dapat 1 juta. Dari profesi minta-minta, suka minta-minta sama temennya, minta di jalanan, minta di kantor, apa saja profesi suka minta-minta. Nggak boleh seperti itu. Kita punya izzah. Kita punya apa? Kemuliaan. Jaga marwah kita, diri kita ini. Kita punya kemuliaan, nggak boleh minta-minta. Kecuali betul-betul nggak ada sama sekali karena tertimpa musibah yang besar. Habis semua harta. Mau tidak mau kita butuh makan, butuh minum. Ya, tapi kalau sudah sering meminta-minta, coba kita lihat di bawahnya bagaimana ada seorang sahabat ya, pernah meminta kepada Rasulullah. Rasul kasih, minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi, minta lagi. Ya Rasul selalu begitu, kasih terus. Tapi Rasul juga mengingatkan, wahai hakim, sesungguhnya harta itu menarik dan nikmat. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati, maka dia mendapatkan keberkahan. Ya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan hati, tamak, udah dikasih, minta lagi. Padahal sebetulnya udah cukup sebetulnya. Masih minta lagi, minta lagi. Udah dijatahin sebetulnya, ngambil jatah orang lain. Iya, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Seakan-akan seperti itu. Tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah inilah ya yang saya ketahui, kurang lebih ada 15 poin. Dan ini penting sekali ya, seluruh kaum muslimin harus tahu ini. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, keberkahan itu adalah segala macam kebaikan. Ya, bertambah-tambah. Semakin kita hidup di dunia, semakin banyak kebaikan. Semakin ngaji, semakin tambah kebaikan. Semakin ibadah, semakin tambah kebaikan. Seperti itu ya. Dan ada perubahan yang semakin lebih baik. Jangan sampai tadi yang saya katakan ada jamaah saya yang sudah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun ngaji dengan saya, tapi nggak ada perubahan. Berjalan di tempat. Nah ini kan musibah yang besar ya. Berarti apa yang dia pelajari selama ini datang, duduk, dengar, diam, nyatat, berarti nggak berkah. Ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ya, pertanyaannya, hilangnya keberkahan karena masih belum meninggalkan tempat maksiat. Tadi Ustadz menyebutkan tentang riba. Saya bekerja di salah satu bank utama dan terbesar di Indonesia. Nah, datang juga nih orangnya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tadi Ustadz menyebut riba. Saya ini bekerja di salah satu bank utama dan terbesar di Indonesia.
Apakah hidup dan penghasilan saya tidak berkah, Ustadz? Yang mana sih orangnya? Apakah hidup dan penghasilan saya tidak berkah, Ustadz? Karena saya masih bekerja di bank. Antum segera bertobat kepada Allah, besok langsung resign. Maaf ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada antum, Allah terima taubat antum, antum dimudahkan untuk mendapatkan gaji yang halal di tempat yang lain. Kalau betul memang seperti ini ya, saya bekerja di salah satu bank, bank apapun, mau syariah, mau yang umum, konvensional sama saja. Ada hal-hal yang menyelisihi syariat. Ribanya juga ada juga di situ ya. Maka berhentilah, keluar dari situ. Antum akan merasakan nanti bagaimana ya keberkahan-keberkahan yang Allah akan berikan. Jangan ya tertipu dengan dunia yang sebentar, sementara dan tidak lama ya. Nah, antum bekerja ini jelas-jelas ini. Tadi kan saya kasih contoh, saya pikir orangnya nggak ada di sini. Ya ada orangnya ternyata. Nggak bagus deh. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Sehingga besok kan Senin nih, langsung resign, pindah ke tempat yang lain, cari kerjaan yang halal. Karena kerja di bank itu haram. Hasil gajinya dari hasil riba. Bank meminjamkan uang kepada pengusaha-pengusaha, meminjamkan berapa? Misalnya 50 miliar. Terus lalu pengusaha itu harus mengembalikan uang pinjaman itu sebesar 70 miliar atau 80 miliar. Lebih besar dibandingkan pinjaman yang seharusnya. Memang riba seperti itu. Pinjam 5 kembali 7, pinjam 10 kembali 18 misalnya. Dan nanti kalau tidak bisa tepat waktu membayar kena denda penalti. Riba itu definisinya disepakati oleh seluruh para ulama, kullu qardin jarra manfaah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Itu nggak boleh. Dalam Islam itu sosial. Orang pinjam kita bantu. Bukan dipersulit. Pinjam sekian kembalinya harus lebih besar lagi. Ketika nggak mampu membayar, maka ditambahkan lagi denda. Nggak mampu bayar, denda lagi. Nah, itu haram hukumnya. Itulah yang diamalkan oleh ya bank-bank manapun. Ya, dan bank itu nggak punya duit sebetulnya. Dia pakai uang nasabah. Nasabah yang simpan uang di situ dipakailah uang mereka. Lalu mereka pinjamkan kepada para pengusaha. Nanti ketika pengusaha ini pinjam 50 kembali 80, berapa selisihnya? 30 miliar. Nah, selisihnya itulah untuk membayar gaji-gaji karyawan dan lain-lain. Termasuk kita pun yang nyimpan di situ dapat cipratan bunganya. Hasil dari 30 miliar itu. Baru satu orang loh. Yang minjem kan banyak. Nah, dari situ keuntungan pihak bank ya, maka tinggalkan ya. Ya, saya tidak tahu siapa orangnya, tapi kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Takutlah kepada Allah, ya jangan hanya mengejar dunia yang singkat sementara ini ya. Dan kalau tetap di situ, tidak juga keluar, dan mati lagi sebelum bertobat. Aduh, ya ketahuilah, hidupnya nggak berkah, penghasilannya pun tidak berkah. Ya, berdosa terus. Pak Ustadz, bagaimana agar suami mau berhijrah dari pekerjaannya di bank konvensional, bank lagi, bank lagi. Ya, bagaimana supaya suami mau berhijrah? Karena suami sepertinya takut, Pak Ustadz. Bagaimana saya dan anak-anak, apakah daging kami akan dibakar api neraka, Pak Ustadz? Ya, ini bertanya berarti istrinya ya. Karena suaminya belum juga mau berhijrah. Sepertinya dia takut dengan dunia, tidak takut kepada Allah. Takut dengan dunia dan tidak takut dengan akhirat. Subhanallah. Berapa lama di dunia? 70 tahun barangkali. Itu pun kalau sampai ya. Tapi di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Enggak takut dengan siksa kubur. Berenang di sungai darah. Enggak takut dengan siksa api neraka nanti. Bahkan enggak sampai siksa kubur sampai siksa neraka. Di dunia saja sudah disiksa. Siksa hukuman Allah kepada seorang hamba ketika di dunia tidak selalu dengan tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan banjir bandang. Allah menghukum manusia yang bermaksiat itu salah satu riba maupun yang lain, bisa jadi dengan cara-cara yang berbeda-beda. Bahkan balasan hukuman dosa dengan cara apa? Allah biarkan orang itu melakukan dosa berikutnya. Itu hukuman. Bukan tsunami. Dia sehat walafiat, duitnya banyak. Tapi Allah menghukumnya dengan cara apa? Allah menghukum dia dengan cara Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya. Itu hukuman, musibah. Allah jadikan hatinya keras, menghitam, hatinya kotor, berpenyakit, atau mati dikunci. Itu hukuman. Apalagi istidraj.
Makin maksiat, makin sukses. Makin maksiat, makin kaya. Makin maksiat, makin dia memiliki kedudukan, jabatan, dunianya luar biasa. Itu istidrat. Allah menghukum hambanya dengan cara Allah tambahkan nikmat kepada mereka. Supaya mereka semakin lupa dengan akhirat, semakin lupa dengan Allah, semakin lupa dengan siksaan, ancaman, hukuman, dan siksaan serta azab. Itu hukuman. Jangan kita merasa bahwa balasan siksa Allah itu cuma tsunami, gunung berapi, gempa bumi. Bisa jadi orang yang tertimpa tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan banjir bandang, bisa jadi mereka lebih utama. Kenapa? Karena mereka menyikapi dengan sabar. Mereka ikhlas, ridho dengan takdir Allah. Dan mereka pun tidak buruk sangka kepada Allah. Akhirnya Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Allah angkat derajat mereka. Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Karena mereka menyikapi musibah dengan benar. Bisa jadi lebih bagus dibandingkan orang yang tertimpa musibah yang tidak ada kebaikannya. Apa itu? Ketika mereka tidak ada kebaikan, ketika mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa. Balasan dari dosa adalah dosa. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu mithluha. Balasan dari dosa hukumannya adalah Allah biarkan dia melakukan dosa berikutnya lagi. Allah bukakan pintu dunia selebar-lebarnya. Semakin dia sukses duniawinya. Itu sebetulnya hukuman. Jadi cara pandang kita seperti itu ya. Jangan tertipu dengan kagum, wah bagus banget mobilnya nih. Kadang Lamborghini, kadang Lamborghini itu. Ya. Kita takjub dengan kekayaan seseorang, ya cantik banget ya. Luar biasa ini dan ini. Enggak, itu kita anggap sebagai suatu hal yang berlebihan. Enggak bagus itu semuanya. Kalau Anda tidak taat, enggak bagus. Enggak ada keberkahan. Kalau Anda mendapatkan hasil dari maksiat, enggak ada yang bagus. Itu prinsip seorang muslim. Enggak tertipu dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena dunia tidak ada di hatinya. Yang ada di hatinya hanya Allah. Yang ada di hatinya hanya akhirat. Semua yang dilihat itu biasa saja. Kenapa? Akan ditinggalkan juga semua. Kembali kepada Allah, dikuburkan hanya memiliki 3 helai kain kafan. Bagaimana kita mau berbangga-bangga? Enggak ada semua. Mobil tinggal, rumah tinggal, apapun semua tinggal. Sekaya apapun, enggak bermanfaat. Enggak ada yang bisa mengalahkan Korun. Di mana Korun sekarang? Di alam kubur. Ngapain? Siksa kubur sampai hari kiamat. Ya, adalah hartanya luar biasa. Dia dikuburkan bersama rumahnya dan hartanya sekaligus. Berteriak-teriak, menjerit, histeris, merasakan siksa kubur yang luar biasa. Ya, cobalah dia dinasihati suaminya. Jangan takut. Di sini kadang suaminya sepertinya takut Pak Ustadz. Dia takut dengan dunia. Pada dunia itu kan sebentar. Kenapa? Takut dengan akhirat nanti. Dunia pun kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dibalas juga di dunia sebelum di akhirat. Karena dia zalim kepada Allah. Ya bagaimana saya dan anak-anak? Apakah daging kami akan dibakar dengan api neraka? Iya. Anda sebagai istri dan anak-anak akan dibakar. Ketika Anda dan anak-anak tidak berusaha untuk menasihati, mendakwahi suami. Andai kata seperti itu, membicarakan saja nggak apa-apa lah Ustadz. Ya, tapi kalau Anda sudah berusaha terus menasihati, mendoakan, memperbaiki, mendakwahi suami supaya dia keluar dari tempat itu atau meninggalkan segala dosa yang lain, maka Anda dan anak-anak tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berdosa. Ya, teruslah untuk mendoakan, memperbaiki dan menasihati ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kemudian bagaimana cara mempertahankan keberkahan? Dan doanya bagaimana Ustadz? Bagaimana cara mempertahankan keberkahan yang sudah ada? Minta sama Allah. Kita minta sama Allah agar terus diberikan keberkahan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, kita menuntut ilmu agar kita paham mana yang bagian dari syariat, mana yang bukan bagian dari syariat. Ya, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak datang ke majelis ilmu, ya, banyak-banyak belajar, dan kita amalkan ilmu yang sudah kita pahami. Insya Allah akan banyak keberkahan. Kita pun bergaul dengan teman-teman yang semanhaj, yang sesuai sunnah, jadikan mereka sahabat kita. Kalau kita lupa, kita lalai, mereka bisa mengingatkan kita. Alhamdulillah, nanti hidup kita akan barokah. Dan nanti kalau kita punya suami, punya istri, carilah suami yang saleh, istri yang salehah, yang juga mengikuti sunnah, manhaj salaf.
Ya, sehingga kita akan mendapatkan kecocokan ya, titik temu yang sama dan kita sama-sama mengarungi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Banyak cara sebetulnya ya. Bersihkan hati supaya hati kita menjadi hati yang bersih, qalbun salim. Nah, Pak Ustadz, Afwan bertanya di luar tema. Saat ini anak ingin dijodohkan. Saat ini anak ingin dijodohkan oleh orang yang belum mengenal salaf dan merokok juga dia itu. Ana sudah kasih alasan, tetapi dibantah oleh keluarga Ana yang ingin menjodohkan Ana. Mohon nasihatnya Ustadz, Ana harus bagaimana? Berarti akhwat ya. Akhwat ini ingin dijodohkan oleh keluarganya dengan seorang laki-laki yang belum mengenal sunnah, nggak tahu bagaimana cara beragama dengan benar, ya, bagaimana Rasul dan para sahabat, dia nggak tahu. Dan bahkan yang merokok juga. Maka nggak boleh. Jangan menikah dengan orang seperti ini. Khawatirnya nggak ada keberkahan nanti rumah tangga. Yang satu ke utara, satu ke selatan. Yang satu ke barat, satu ke timur. Kita ngaji, kita taklim, mengikuti syariat, Quran dan sunnah. Ya, berusaha benar menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau dijodohkan dengan orang yang tidak baik, jangan mau. Ya, kasih tahu keluarganya. Kalau emang perlu bantuan ya perlu bantuan, minta tolong sama yang lain yang sepemahaman dengan kita ya. Kasih pengertian. Saya nggak mau, bukan nggak mau jual mahal ya. Atau tingkat ekspektasinya terlalu tinggi. Bukan. Masalahnya adalah ini masalah prinsip. Bahwa hidup ini harus dengan orang-orang yang sekufu dengan kita. Kita mengikuti syariat, yang satu tidak mengikuti syariat. Bagaimana rumah tangga? Nggak akan bahagia seperti itu. Yang satu mengikuti Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran dalam Islam, yang satu mengikuti hawa nafsu dan kemaksiatan. Keluarga nggak boleh memaksa-maksa seperti ini. Yang mau nikah siapa? Keluarga. Keluarga silakanlah dia menikah sama laki-laki itu. Jangan memaksa-maksa. Ini harus ada kecocokan. Dan cocoknya itu dari sisi agama nomor satu. Tidak ada toleransi. Akidah dan ibadah, ya, harga mati. Akidah dan ibadah, harga mati. Harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasul dan para sahabat. Ya, kenapa? Nanti kita akan semakin jelek. Ya, kalau kita menikah dengan dia akan semakin jelek. Kita perkirakan seperti itu. Karena dari awal saja sudah jelek. Ya, masih banyak lah laki-laki yang soleh ya, yang baik, yang sudah mengenal sunnah, ya, beragamanya bagus, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kesyirikan, akhlaknya juga baik, masih banyak ya. Jadi seperti itulah. Hendaknya Anda istiqomah dan sampaikan kepada keluarga, kalau memang perlu bantuan, minta tolong orang lain untuk menjelaskan kepada keluarga. Semoga Allah berikan kepada Anda jodoh yang terbaik. Yang terakhir, saya memiliki adik kandung. Lalu singkat cerita, kami ada masalah. Suatu waktu dia menyatakan, adik kandung ini, mulai dari sekarang kita putus hubungan. Tidak usah cari saya lagi. Wah, dia memutuskan hubungan dan sudah bertahun-tahun kita tidak berkomunikasi dan bertemu. Lalu bagaimana Ustadz terkait dengan poin memutus tali silaturahim? Apa yang mesti saya lakukan? Yang memutuskan kan dia. Anda jangan memutuskan. Supaya Anda tidak berdosa. Anda sambung. Artinya cobalah ikhtiar. Apalagi adik sendiri kan. Kita kesian. Dia berdosa besar itu. Nggak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah nggak akan ridho dengan perbuatan dia. Ini dosa besar loh. Memutuskan tali silaturahim. Dengan saudara kandung sendiri. Atau mungkin dengan orang tua. Ada tuh dekat rumah saya itu. Orang tua 85 tahun. Sudah 4 tahun anaknya nggak mau datang. Lebaran pun nggak datang juga. Anak perempuannya. Dia marah sama bapaknya. Si bapak juga bingung, salah saya apa ya? Ya, sejelek-jeleknya sang bapak ya maafkanlah. Dan bicara baik-baik. Si bapak cerita kepada saya. 4 tahun anak saya nggak datang kepada saya. Lebaran pun nggak datang juga. Memutuskan tali silaturahim. Rumahnya jauh pak. Tuh rumahnya. Dekat rumahnya dengan rumah bapaknya. 4 tahun nggak mau datang. Dia putuskan tali silaturahim. Apa? Si bapak juga bingung apa kesalahan dia. Itu nggak akan berkah hidupnya. Demi Allah. Selama dia tidak mau bertobat kepada Allah, nggak akan berkah. Jangankan di akhirat, di dunia saja nggak berkah. Berkah itu kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Dan kebaikan itu bertambah bukan identik dengan uang, fulus.
Atau kekayaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan, enggak. Rumah bagus, megah, mewah, enggak mungkin bisa ada keberkahan kebaikan. Kalau tidak taat kepada Allah, memutuskan tali silaturahim, tidak ada keberkahan, apalagi orang tua. Begitu juga dengan saudara kandung ini. Banyak sekali ancaman-ancaman yang Rasul sebutkan bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi intinya, apa yang mesti saya lakukan? Anda sebagai kakak ya harus menolong, tolong dibantu adik Anda yang memutuskan tali silaturahim. Ajak dia lagi, nasihati lagi, jangan dibiarkan begitu saja, kesian. Nanti dia mendapatkan hukuman dari Allah yang luar biasa, sakitnya itu di dunia dan di akhirat. Kita kan sayang sama adik kita sendiri, darah daging kita juga sama, dari bapak yang sama, ibu yang sama. Kesian, selamatkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan soleh sendirian, jangan solehah sendirian. Bantu, ya, ingatkan dia. Yang penting ikhtiarlah, doa, nasihati, dakwahi, perbaiki. Masalah hidayah milik Allah. Yang penting kita sudah berusaha maksimal ya. Ketemu mungkin di mana, kalau memang masih bisa dihubungi, kita ketemu, kita berikan nasihat ya. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah sehingga dia bisa menyambung tali silaturahim. Baik. Sampai di sini ya pertemuan kita, semoga bermanfaat dan mari kita baca kembali nanti artikelnya, sebab-sebab hilangnya keberkahan. Kita jauhi semuanya. Karena hidup ini yang kita cari cuma satu sebetulnya, keberkahan. Udah itu aja. Bagaimana berkah, barokah, bertambah kebaikan. Jadi segala aktivitas kita penuh dengan keberkahan. Dengan syarat harus memenuhi ya bagaimana syariat mengatur hidup dan kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.